Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. Gimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, semangat sekali ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mbak Wa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, agar kalian lebih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Kita menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila. Silakan berdiri anak-anak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Silakan duduk kembali. Nah, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini tidak berangkat atau berangkat semua? Putri, Saya Bu. Wawa, Saya Bu. Dini, Saya Bu. Najwa. Saya Bu. Nah, berangkat semua ya, gak ada yang absen ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4 tentang berbagai pekerjaan, subtema 3 pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini nanti kalian akan mengetahui setelah membaca dongeng tentang tupai dan gabus, kalian akan bisa membedakan unsur-unsur cerita yang ada di cerita. Kemudian kalian nanti juga bisa mengetahui tentang membaca dongeng ikan dan gabus. Siswa dapat mendeskripsikan penilaian secara lisan dan tulisan. Kemudian kalian dengan membaca teks tentang pengrajin kayu, kalian akan tahu tentang jenis-jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayah secara rinci. Nah, yang pertama, hari ini kita akan belajar tentang dongeng ikan dan gabus. Ini adalah gambaran tentang ikan dan gabus. Tupai dan gabus, maaf. Nah, kalian buka buku halaman 5. Di situ ada dongeng dari Kalimantan Barat tentang tupai dan juga ikan gabus. Ini ya. Nah, sebelumnya, tahukah kalian pendongeng itu apa sih? Ada yang tahu? Udah tahu apa belum? Belum. Nah, pendongeng itu adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Nah, di desa kalian masing-masing pasti ada orang yang pekerjaannya sebagai pendongeng. Di sini ada salah satu di buku tema tentang dongeng tupai dan ikan gabus di daerah Kalimantan Barat. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai dan tidak melihat gabus sehat seperti sedia kala. Kalian sudah bacakan tadi tentang dongeng tupai dan ikan gabus ya. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang ini Mbak Wawa, kelompok 1 ya Mbak Wawa, yang Mbak Dini kelompok 2. Kalian buka buku kalian yang di bawahnya itu ada temukan unsur-unsur cerita yang ada tulis dan kemudian tulis di kolom ya. Itu ada judul, kemudian tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Kalian diskusikan dengan teman kalian, kalian temukan unsur-unsur cerita yang ada di dalam dongeng tersebut ya. Silakan dikerjakan anak-anak. Ibu kasih waktu selama 10 menit ya. Silakan didiskusikan dengan teman kalian. Nanti Ibu akan suruh kalian maju presentasi ke depan.
baca itu, kemudian kalian temukan unsur-unsur cerita yang ada di dalam dongeng tupai dan juga ikan gabus. Gimana, sudah? Sudah. Nah, sekarang siapa yang mau maju dahulu? Ayo, nanti ibu akan kasih reward pada kalian yang mau maju duluan. Ayo acungkan tangan, siapa yang mau maju dulu? Mbak Dini, silakan. Di situ kan ada berapa ya? Ada 7 unsur ya, ada unsur cerita, ada 7. Yang pertama ada tokoh. Tokohnya siapa Mbak Dini? Tupai, Tupai, terus ikan gabus, ikan gabus, ikan hiu. ikan hiu. Kemudian lanjutnya apa? Yang sifat tokohnya. Dan selanjutnya silakan kelompoknya Mbak Wawa, silakan maju. Terima kasih Mbak Dini, beri tepuk tangan. Jadi kelompok 1 dari akhir cerita ya. Kalian menemukan apa unsur cerita di akhir cerita? Ikan gabus sehat. Akhir ceritanya ikan gabus sudah sehat. Kemudian Tupai dan ikan gabus. tupai dan ikan gabus. Ya, kita cocokkan terlebih dahulu ya. Terima kasih Mbak Wawa. Tepuk tangan untuk Mbak Wawa, kelompok 1. Ya, jadi unsur cerita yang ada pada dongeng di atas. Yang pertama, tokoh. Tokohnya tadi siapa sih? Tupai, ikan gabus, ikan hiu. Ya, benar. Tokoh cerita pada dongeng tersebut tupai, ikan gabus, dan juga ikan hiu. Kemudian sifat tokohnya apa saja? Tupai suka menolong. Tupai suka menolong. Kemudian Gabus sabar. gabus sabar, ya benar. Nah, kemudian pesan moral yang dapat kalian ambil dari dongeng tersebut apa? Suka tolong menolong. Ya, suka menolong. Kita harus saling menolong antara sesama. Dan judulnya apa tadi? Tupai dan ikan gabus. Ikan gabus, benar ya semua ya. Nih, ibu kasih reward untuk kalian. Terima kasih. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang, di sini ada cerita tentang pengrajin kayu. Dongeng seorang pendongeng biasanya itu menggunakan wayang, dan wayang itu terbuat dari kayu. Nah, di sini itu ada cerita tentang pengrajin kayu, yaitu seorang ayahnya Beni. Kalian buka halaman selanjutnya, silakan dibuka ya. Di situ ada cerita Dayu mempunyai teman bernama Beni. Pekerjaan ayahnya adalah seorang pengrajin Kayu. Kemudian ada ceritanya seperti ini. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Dari itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Nah, kalian kan sudah baca di situ ada cerita tentang pengrajin kayu yang membuat yang membuat meja dan juga kursi, maaf. Nah, sekarang kalian tadi bersama kelompok kalian kerjakan lagi yang soal halaman 99 ya. Kalian kerjakan yang pertama, soalnya itu ada jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumah kalian, itu seperti apa. Kemudian yang kedua, profesi apa saja sih yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumahmu. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Nanti kalian maju, nanti dapat reward dari guru lagi ya. Silakan didiskusikan. Nanti yang berani maju nanti akan dapat. Gimana, sudah? Sudah? Sudah belum? Sudah. Ayo silakan maju.
Yang pertama kelompoknya Mbak Wawa, ayo maju. Bawa bukunya. Jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi harus sampai di rumahmu. Tadi yang pertama apa Mbak Wawa? Menekuk kayu kita Kemudian dipotong. Kemudian setelah dipotong diangkut ke kota Peter, lalu diberi pengrajin kayu. terus dibeli oleh pengrajin kayu. Setelah itu pengrajin kayu Dibuat meja kursi. lalu meja kursi itu diantar ke Toko toko mebel dibeli oleh masyarakat. Pintar sekali. Terima kasih Mbak Wawa. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompoknya Mbak Dini. Silakan maju. Mbak Dini yang soal nomor 2 yaitu profesi apa saja yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumahmu. Apa saja? Ada apa saja? 1. Penebang kayu. Yang pertama ada penebang kayu, seorang penebang kayu. Kemudian Tukang angkot. tukang angkut barang. Selanjutnya Pengrajin kayu. kemudian Pedagang mebel. pedagang mebel. Benar ya? Ini bukan seriwet. Terima kasih Mbak Dini, beri tepuk tangan. Nah, kalian kan tadi sudah paham ya tentang apa tadi? Yang pengolahan kayu dari penebangan pohon sampai barang itu sampai ke tangan masyarakat. Selanjutnya itu mempunyai media. Ini yaitu tentang kegiatan ekonomi, yaitu ada produksi, distribusi, konsumsi. Produksi itu apa? Produksi itu adalah segala kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Kemudian distribusi apa? Distribusi itu barang dan jasa yang diproduksi harus diantar ke pasar atau ke toko. Yang konsumsi apa? Konsumsi itu kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa. Nah sekarang di sini kalian maju satu persatu ya. Kalian tempel. Ini ada gambar, 3 gambar. Mana yang termasuk produksi, mana yang termasuk distribusi, dan mana yang termasuk konsumsi. Ayo siapa yang mau maju terlebih dahulu? Ayo silakan Mbak Ola, silakan maju. Mbak Ola pilih gambar mana? Silakan ditempel. Silakan. Terima kasih Mbak Wawan. Beri tepuk tangan. Silakan saja Mbak Dini. Masih ada 1. Ini termasuk di bagian yang mana? Benar ya. Terima kasih Mbak Dini. Silakan duduk kembali. Nah kita cocokkan terlebih dahulu ya tokoh-tokoh. Yang konsumsi yaitu seseorang anak yang sudah memakai, itu termasuk ada jenis konsumsi. Selanjutnya kita akan belajar tentang penampakan hutan di daerah Kalimantan. Di sini ada cerita. Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di mana? Kalimantan. Dulu hutan tersebut sangat lebat, banyak pohon, dan merupakan paru-paru dunia atau disebut dengan penghasil oksigen. Akan tetapi kini pohon-pohonnya semakin berkurang, seringkali karena adanya kebakaran atau kebakaran hutan dan juga tebang liar. Nah, di situ kan ada gambar dari tahun 1950 sampai tahun 2020. Di situ ada dua warna, yaitu warna hijau dan juga warna putih. Yang warna hijau itu menandakan apa? Ada yang tahu? Apa? Menandakan hutan yang masih lebat. Ya, pintar. Warna hijau menandakan hutan yang masih lebat, yang masih banyak pepohonan. Dan yang warna putih itu menandakan apa? Yang warna gundul atau hutan tersebut ada punah. Ya benar, yang warna putih itu menandakan hutan yang sudah gundul atau sudah punah. Nah, ayo kita
di bawahnya itu pada halaman 101. Menurut kalian bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan tadi pada tahun 1900 berapa tadi? 1950 sampai 2020. Yang pertama apa? Yang pada tahun 1950. Nah, ayo kita diskusikan secara bersama-sama, yaitu tentang perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun, yaitu mulai dari tahun 1950 sampai tahun 2020. Yang tahun 1950 itu ada hampir seluruh Kalimantan, hutan Kalimantan tertutup oleh pohon. Waktu itu pohon masih banyak, tidak seperti yang sekarang. Dan pada tahun 1985 apa tadi? Yaitu hutan di Kalimantan masih cukup luas. Ya, gambaran itu hutan yang masih cukup luas, terlihat gambar putih masih sedikit. Permukiman semakin luas. Ya, di gambar terlihat kalau sekarang itu di Kalimantan itu pohonnya sudah mulai sedikit dan banyak dibuat untuk permukiman warga. Nah, gimana, sudah paham semua? Sudah. Tadi kita belajar tentang apa sih? Yang pertama tentang apa tadi? Kita belajar tentang dongeng seorang tupai dan ikan gabus. Iya, benar. Tadi kita belajar tentang dongeng tupai dan ikan gabus di daerah Kalimantan Barat. Yang kedua kita belajar tentang apa? Kita mengetahui unsur-unsur cerita yang ada di dongeng. Ya, kita mengetahui unsur-unsur cerita. Tadi kita sudah menemukan 7 unsur cerita, yaitu ada tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, pesan, dan juga judul. Yang selanjutnya kita belajar apa lagi tadi? Mengetahui tentang pengolahan kayu yang menjadi barang, meja, dan kursi. Ya, kalian mengetahui pengolahan kayu dari barang, dari penebangan pohon sampai menjadi barang, yaitu seperti meja dan juga kursi. Gimana, kalian sudah paham? Ada yang mau ditanyakan lagi untuk pembelajaran pagi hari ini? Tidak, udah paham semua? Sudah. Nah, jadi sekarang Ibu mau memberi kalian soal evaluasi di buku kalian ini ya. Kalian kerjakan soal evaluasinya. Nanti kalian kumpulkan ke depan. Silakan dikerjakan. Kalian kan tadi sudah paham tentang materi yang kita bahas. Sekarang kalian melakukan evaluasi. Kalian sudah paham beneran atau belum? Benar, sudah? Silakan dikumpulkan. Ya, kalian sudah bisa mengerjakan soal evaluasi. Sudah benar semua ya, anak-anak. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian dari guru. Apabila ada kesalahan tadi dalam mengajar, minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.